Pagi di dapur Yanti, kompor menyala, air rebusan bumbu mendidih pelan di pojok dapur. Ember besar ditutup daun pisang. Udah lebih dari seminggu aku nggak beli ayam sama sekali. Pelanggan juga nggak komplain, mereka malah makin doyan. Kodok sawah ternyata gurih juga ya, asal dimasaknya bener. Tuh bener kan Mbak, saya udah bilang kodok itu daging juga selama teksturnya itu halus, rasanya empuk ya laku. Apalagi di kampung gini, siapa juga yang bisa bedain. Iya, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa soal ini ya Jang. Bahkan ke tetangga sebelah pun jangan. Ini usaha rahasia, aku nggak mau reputasiku rusak. Iya Mbak, saya paham, maaf jadi ngelawak nih. Dagangan sensitif, saya tuh ngerti, yang penting bayarnya tetap lancar deh. Saya tuh gak bakal buka suara ke siapapun. Bukan soal bayaran doang Jang, ini tuh soal kepercayaan. Aku udah usaha dari nol, tahu rasanya gagal. Aku nggak mau balik miskin cuma karena satu orang bocor. Tenang aja Mbak, saya itu tim kamu kok. Bahkan kalau ada yang tanya, saya itu siap bela. Bilang ini resep keluarga dari Kalimantan atau warisan nenek buyut, biar makin misterius. Resep keluarga? Hah? Keluarga mana yang ngajarin masak kodok buat dijadiin wonton? Tapi ya udahlah, asal nggak ada yang tahu isi aslinya. Kodoknya lincah-lincah semua tuh. Tadi sempat ada satu yang mau kabur, untung ketangkap. Kalau ada yang lepas masuk dapur orang, bisa gawat tuh Mbak. Tenang aja, nggak bakal ada yang lepas. Aku udah biasa handle beginian. Bahkan sekarang motong kodok pun udah biasa. Dulu sih jijik, sekarang mah asal dapat duit semuanya dilibas. Oke Mbak, saya cabut dulu. Besok saya itu bawakan batch baru ya. Mau yang besar-besar atau yang kecil-kecil aja buat campuran. Soalnya stok di bawah belakang itu lagi banyak. 2 jam kemudian. Hari itu warung kecil Yanti diserbu para pelanggan. Meja penuh, suara kompor sibuk dan juga aroma kaldu mengambang di udara. Semua wajah terlihat dengan sangat puas. Mbak Yanti, saya mau tambah 2 bungkus lagi ya. Anak saya teh semalam marah-marah gara-gara rebutan sama suami saya. Katanya ini teh bukan wonton biasa, kayak ayam beneran, enak pisan. Bener Mbak, saya tuh dulu sering beli wonton di pasar depan itu tuh. Tapi nggak pernah seenak ini loh. Ini lembut banget, aromanya juga beda, kayak ada gurih-gurih yang mahal gitu. Aduh, makasih banyak ya ibu-ibu. Padahal saya masaknya biasa aja kok. Cuma niat dan sabar aja sih. Kan masak itu tergantung tangan juga, bukan cuma bahan. Semangat ngasih makan yang terbaik deh pokoknya. Mbak, saya udah beresin kursi belakang ya. Barusan ada ibu-ibu sampai duduk di motor nunggu. Rame bener, ini mah warung rasa restoran. Harga kaki 5 lagi. Makasih banget no. Kamu itu emang selalu sigap. Tapi jangan lupa ya, dapur bagian dalam jangan sembarangan masuk. Banyak rahasia keluarga yang gak bisa dilihatin sembarangan. Ini resep rahasia ya Mbak. Soalnya saya masak pakai ayam kampung asli terus kaldu jamur juga. Tapi tetap kalah loh rasanya. Wah, jangan gitu Bu. Semua pedagang itu punya ciri khasnya masing-masing. Mungkin tangan saya pas aja sama bumbu ini. Saya juga pernah gagal kok dulu, tapi terus nyoba. Mbak Yanti itu beda, gak sombong, masakannya enak, ramah pula. Saya doain deh biaran laris terus. Terus buka cabang di kecamatan sebelah, biar anak saya gak jauh-jauh belinya nanti. Betul tuh Mbak, kalau nanti perlu bantu urus tempat atau packing frozen wonton, saya bantuin deh. Modal kayak gitu sayang banget kalau nggak dikembangin. Makasih ya semua. Aku tuh gak nyangka loh bakalan seramai ini. Yang penting aku tetap bisa masak dan jualan. Soal bahan, ya pokoknya halal deh dan bikin kenyang. Para pelanggan pulang dengan wajah puas dan juga kantong plastik penuh. Tak ada yang sadar rasa enak yang mereka puji berasal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Setahun yang lalu Yanti duduk lesu di pematang sawah. Dagangannya gagal laku, modal menipis dan juga harga ayam naik. Di sebelahnya Nenek Sarti sedang menjemur kodok hasil tangkapannya. Nek, aku bingung banget. Ayam naik terus, pembeli pada cerewet. Aku udah masak dari pagi tapi gak ada yang beli. Rasanya pengen nyerah aja deh dagang beginian. Heleh, zaman dulu mah kita makan kodok tiap minggu, nggak ada ayam juga nggak mati. Orang sekarang aja yang so bersih. Kodok sawah itu sehat, asal tahu cara ngolahnya. Hah?
Kodok? Maksudnya kodok sawah kayak yang nenek jemur itu? Serius itu bisa dimasak kayak ayam, Nek? Aku pikir itu makanan ekstrim, bukan buat jualan ke orang. Kodok itu daging putih, teksturnya mirip ayam, malahan lebih empuk. Kalau dimasaknya bersih, dibumbuin rempah, gak bakalan ada yang tahu. Aku udah makan dari dulu loh, sehat-sehat aja. Tapi kalau ketahuan orang, aku bisa diomelin, Nek. Bisa dibilang nipu. Aku bukannya mau bohong ya, cuma aku beneran lagi kepepet nih sekarang. Yanti, hidup itu kadang harus pinter. Gak semua orang bisa kita jelasin. Yang penting kamu gak ngeracunin. Kamu cuma kasih makanan, tapi dengan cara lebih cerdas. Tapi kalau sampai ada yang tahu bisa gawat, Nek. Aku bisa kehilangan pelanggan, terus bisa diusir dari pasar. Gak punya duit lagi buat belanja besok. Tapi aku butuh jalan keluar. Kamu gak harus jual kodok terang-terangan, Yanti. Coba aja campur dikit dulu, bikin adonan, kasih bumbu rempah. Terus kamu lihat reaksi mereka. Kalau enak, mereka gak akan peduli. Campur dikit ya? Mungkin iya sih, daripada buang waktu nangis terus, aku bisa mulai dari yang kecil, gak usah langsung banyak, cuma buat nyoba dulu. Nah, itu baru anak muda cerdas. Lagian nanti kalau udah laku, kamu bisa beli ayam sendiri. Tapi inget ya, jangan rakus. Kalau salah langkah bisa balik nyiksa diri sendiri. Iya, gampang, Nek. Tapi nenek jago juga ya ngatur strategi dagang. Dari kecil sampai gede dengerin petuahnya. Sekarang baru kepake. Makasih ya, Nek. Aku coba pikir-pikir lagi deh nanti. Ya, semua orang punya cara sendiri buat bertahan, Yanti. Tapi nggak semua orang punya nyali. Kalau kamu punya nyali dan akal, ya tinggal jaga rahasianya baik-baik. Matahari sore perlahan tenggelam di balik pematang yang masih menatap jemuran kodok hari itu. Dia tidak langsung mulai, tapi benih kecurangan kecil sudah tertanam di hatinya. 3 hari kemudian. Warung kecil Yanti nggak pernah sepi. Bahkan sore hari para pelanggan masih antri. Hari ini ada wajah-wajah baru yang belum pernah datang sebelumnya. Rupanya wonton Yanti mulai dibicarakan di warga desa sebelah. Mbak Yanti, ini loh sepupu saya dari kampung sebelah. Dia penasaran banget sama wonton buatan kamu. Katanya di grup arisan banyak yang bilang kalau ini rasanya bintang 5 tapi harganya kaki 5 loh. Iya bener Bu, saya dengar-dengar juga katanya ini wonton lembut banget. Sampai ada yang ngira kalau ini pakai ayam kampung asli. Padahal harganya murah banget, makanya saya bela-belain kesini. Waduh, saya jadi malu. Ini cuma usaha kecil-kecilan kok, resep warisan keluarga aja. Gak ada yang spesial, cuma mungkin karena bumbunya saya ulek sendiri, jadi lebih sedap. Tadi saya lihat ada yang foto-foto loh Mbak. Katanya mau diposting di TikTok sama Ikoy. Nonton viral nih ceritanya. Tapi jangan sampai dapur ikutan masuk frame, bahaya ya. Nah, itu dia Jang, hati-hati ya. Jangan sampai ada yang motret bagian belakang. Aku kan udah bilang kalau dapur itu wilayah terlarang. Siapapun gak boleh sembarangan masuk. Waduh, saya jadi pengen ajak Yanti masuk TV deh, biar bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu. Dari jualan kecil bisa jadi sukses gini. Itu kan bikin semangat banyak orang ya. Bener tuh, apalagi Mbak Yanti kan gak pelit. Tiap ada yang tanya pasti dijelaskan meskipun gak buka resep semuanya. Saya tuh dukung banget kalau buka cabang, saya tuh bantu nyari tempat deh. Wah, kalau udah ada yang nawarin tempat gini sih harus mikir serius ya. Tapi aku harus pastiin dulu kalau stok bahannya aman dan proses masaknya harus tetap sesuai standar. Gak boleh ngasal. Iya, jaga kualitas itu penting. Tapi emang ya, rasa tuh gak bohong. Saya baru pertama kali nyoba, tapi langsung kerasa kalau ini bukan wonton biasa. Ada khasnya gitu, lembut, gurih, kayak gak tahu ya jelasinnya. Pokoknya semoga cocok. Yang penting kan bikin kenyang, bikin bahagia. Saya sih masaknya dari hati aja, gak pernah setengah-setengah. Semua pelanggan itu udah kayak keluarga sendiri.
Lihat tuh, bener-bener inspirasi. Dari warung kecil bisa narik pelanggan dari luar desa. Kamu hebat, Yanti. Saya aja ikut senang. Jangan lupa pelanggan awal kayak kita-kita ya. Iya dong, saya nggak bakalan lupa. Tanpa ibu-ibu semua, saya nggak mungkin bisa sampai di titik ini. Makasih ya udah selalu dukung. Semoga rezeki kita semua lancar terus ya. Tawa para pelanggan memenuhi warung Yanti berdiri di balik etalase, senyumnya manis, tapi di balik tirai dapur kodok beku bertumpuk dalam ember. Itu dapur Yanti gelap dan juga sunyi di atas telanan. Puluhan kodok sudah dikuliti, siap masuk mesin giling. Hari itu Yanti putuskan untuk tak lagi campur ayam, semuanya murni kodok. Ayam makin mahal, pelanggan makin nempel. Kayaknya kodok aja udah cukup deh. Lagian gak ada yang curiga. Ini lebih empuk, lebih gurih, dan jauh lebih untung. Yakin? Bener nih, gak dicampur ayam sama sekali. Takutnya nanti ada yang peka loh rasanya. Terus komentar, rasa sih ikut aja. Saya sih ikut aja, asal jangan kena masalah gede. Gak usah kebanyakan mikir, Jang. Kamu pikir pelanggan kita lidah chef hotel? Enggak, mereka itu cuma suka murah, kenyang, dan enak. Udah, fokus cuci tangan, kita mulai. Ya udah, tapi habis ini honor saya itu dinaikkan ya. Saya itu tiap hari pegang kodok kulit jeroan demi dapur kamu yang aman. Jangan pelit-pelit lah, Mbak. Tenang aja, kamu naik 1.000 per hari mulai minggu depan. Tapi ingat ya, kalau ada yang tanya, bilang aja ini ayam rebusan rempah. Jangan ngelantur kemana-mana. Wonton isi kodok. Siapa sangka bisa bikin aku kayak mendadak. Semua cuma soal tampilan dan bumbu. Daging mah siapa yang tahu. Yang penting gak bau dan gak amis. Saya tuh salut sih Mbak Yati ini mentalnya kuat banget. Kalau saya itu mungkin sudah keringat dingin dari kemarin, tapi kamu malah makin pede dagang beginian. Aku bukan jahat, Jang. Aku cuma cari cara supaya bisa bertahan. Kalau hidup harus terus takut disalahin, kita gak bakalan bisa maju. Yang penting gak ngeracunin orang. Iya sih, soalnya yang makan juga masih hidup semua, sehat-sehat. Malah banyak yang bilang anaknya tambah lahap. Mungkin karena kodok banyak proteinnya ya kali ya. Nah tuh, lihat sendiri kan, kodok itu sebenarnya diremehin banget. Banyak yang jadi duluan, padahal rasanya juara. Kita yang nentuin nilainya sekarang. Nah, buat hari ini, kamu buruan bantuin bungkusin 100 porsi ya. Hari ini saya mau kirim ke kecamatan sebelah. Orderan frozen food naik. Beneran, udah ada yang minta proses juga. Wah gila, mbak ini bentar lagi bisa jadi industri rumahan. Cuma satu yang penting, jangan sampai ada yang ngintip dapur deh. Selama semua dapat bagian, semua bakalan diem. Dunia itu gitu, kalau mulut dikasih makan, mereka nggak peduli dari mana asalnya. Kodok pun bisa jadi emas. Yanti menyusun puluhan bungkus wonton dalam styrofoam putih. 6 bulan lalu dapur Yanti sunyi dan kosong. Di meja cuma ada 1 ekor ayam dan seikat kangkung layu. Tagihan listrik menumpuk, uang belanja tinggal recehan di sudut dapur. Yanti duduk sambil menahan tangis. 1 ekor ayam cuma buat 15 porsi. Mana cukup? Pelanggan juga udah mulai sepi. Katanya rasanya menurun, tapi ya bahan juga kan makin mahal. Dulu aku semangat dagang karena masak bikin orang seneng. Sekarang masak malah bikin orang cemas tiap hari. Modal mepet, hasil nggak nutup, nggak bisa belanja besok. Apa aku tutup aja ya warungnya? Tapi kalau tutup, aku makan dari mana? Bayar listrik dari mana? Orang tua juga udah gak bisa bantu. Mana adekku masih sekolah lagi. Gak bisa. Aku gak bisa nyerah gini. Pasti ada jalan. Aku cuma butuh bahan yang lebih murah, lebih mudah didapat. Yang penting pelanggan tetap doyan. Udah itu aja. Mbak, aku itu bawa kodok 2 kilo. Tadi lihat di belakang rumah banyak yang loncat. Lumayan lah buat lauk sendiri. Atau mau dicoba buat isian juga nih? Kodok? Yang bener aja, Jang. Masa iya? Tapi bentuk dagingnya mirip ayam sih. Kalau aku olah yang bener, siapa tahu mereka juga nggak akan lihat isi dalamnya kan? Ya tinggal digiling campur bumbu rempah. Gak bakal ada yang sadar loh. Selama ini kalau udah dimasukkan kulit pangsit juga gak kelihatan bentuknya. Aku bener-bener udah gak punya pilihan. Mungkin sekarang ini aja aku nyoba deh buat tutupin modal besok. Gak niat selamanya kok, cuma buat selamatin daganganku hari ini. Lagian siapa juga ya bakal nebak isi wonton kodok.
Iya, aku cuma pengen bertahan, gak minta kaya, gak mau nipu. Cuma pengen jualan terus. Kodok pun asal enak, apa salahnya kan? Besok pagi aku itu bantu giling deh. Kamu tinggal siapin kulit pangsit dan kuahnya, yang penting jangan pikir aneh-aneh. Fokus aja jualan kayak biasanya. Ya Tuhan, semoga gak ada yang tahu. Aku cuma pengen bisa hidup dari dapur ini. Cuma ini jalanku sekarang. Yanti berdiri dan mulai mencuci kodok satu persatu. Matahari terik tapi warung Yanti tak pernah sepi. Meja penuh antrian menggular wonton Yanti jadi legenda baru di kampung tersebut. Mbak Yanti, serius ini ayam kampung? Dagingnya tuh lembut banget, gak kayak ayam beli di pasar. Rasanya kayak lumer tapi gurih banget gitu. Serem sih ini enaknya. Waduh Bu, saya mah cuma masak aja, nggak ada resep rahasia. Paling bumbunya aja saya ulek sendiri, nggak ada yang pakai instan-instan itu. Aku juga pernah nyoba bikin di rumah loh, tapi rasanya nggak gitu, nggak dapat. Kuah kaldunya tuh beda, ada aroma kayak rempah mahal, tapi lembut. Mungkin karena saya masaknya dari pagi dan telaten. Kadang yang bikin beda itu bukan bahannya, tapi tangan yang masak. Kan tiap orang itu punya aura rasa yang beda-beda, Ibu. Tapi beneran ini nggak pakai bahan tambahan ya, Mbak? Soalnya rasanya nggak bisa ditebak. Aku udah coba 2 kali, tetap nggak ngerti itu rasanya apa sebenarnya. Beneran, gak neko-neko. Paling juga bumbu rahasia keluarga. Tapi kan emang lidah orang tuh beda-beda ya. Yang penting suka itu udah cukup. Waduh, Mbak Yanti mah contoh buka cabang deh. Ini tuh udah kayak restoran, bukan warung kampung lagi. Antriannya itu ngalahin baksonya Mang Doyok. Ah, jangan gitu Bu. Saya mah masih belajar. Kalau rame ya alhamdulillah. Yang penting semuanya dimasak dari hati, bukan dari harga mahal. Aku mulai curiga deh Mbak. Jangan-jangan ada bahan unik ya. Tapi ya udahlah, yang penting enak. Soalnya enaknya tuh jahat banget, Mbak. Iya, enak kan? Tapi kalau kalian tahu isinya, mungkin gak bakalan mau ngunyah lagi deh seumur hidup. Mbak Yanti, tambah 2 bungkus lagi ya, mau buat suami di rumah. Katanya sekarang tiap makan wonton lain tuh rasanya kecewa. Waduh, siap Bu, tambah 2 bungkus ya. Langsung saya bungkusin, dijamin panas dan bikin lagi. Lampu dapur menyala terang. Yanti dan juga Ujang kerja dengan sangat cepat. Ini loh, udah 60 pack. Masa orang begitu banyak gak ada yang sadar isinya kodok semua ya? Makanya gue bilang Ujang, kadang yang bego itu bukan penjual curang, tapi pembeli yang so ngerti rasa. Padahal cuma ngikutin tren doang. Nih tinggal kirim. Ini beneran gak bakal ketahuan nih. Soalnya kemarin Reno sempet lihat ember belakang tuh. Halah, santai aja Jang. Bilang aja buat lo pribadi. Kalau dia tanya, jangan panik. Ntar dia curiga beneran lagi. Ya, chef eksperimen kodok. Gila sih Mbak, tapi salut. Di saat orang itu lain ngeluh harga ayam naik, Mbak itu malah panen duit dari sawah belakang. Yang penting gak haram. Ini kodok kampung, bukan hasil racun. Proteinnya tinggi. Bumbu dapur gue yang bikin mereka mebok rasa. Tapi itu kodok masih hidup loh Mbak. Dibuang dulu Mbak, takutnya lompat kemana-mana. Biarin, nanti gue sembelih. Gak ada tuh ceritanya kodok loncat bikin orang mati. Kodok gak bakalan dendam Ujang. Yang dendam itu pelanggan yang ngerasa dibohongin. Iya sih, tapi kalau sampai kodok itu balas dendam beneran, waduh kabur ya Mbak. Saya itu gak mau diajak ikut berita viral. Yanti ambil HP, ambil foto frozen packnya. Captionnya manis, frozen wonton rasa ayam kampung. Dari hati, bukan untuk pabrik. 3 hari kemudian. Sore itu Reno datang lebih awal karena mau bantu buang sampah. Tapi saat buka pintu dapur belakang, ia lihat pemandangan yang membuat langkahnya berhenti. Ember berisi kodok hidup di pojokan dan juga tumpukan kulit kodok di lantai. Loh, itu kodok banyak banget. Ini buat apa sih Mbak Yanti? Kan gak pernah bilang masak kodok. Kenapa disimpan di sini? Ini warung jualan ayam kan? Mas Reno, waduh, kamu masuk dapur nggak bilang-bilang. Itu bahan buat lo pribadi, bukan buat dagang. Kodok juga belum tentu dimasak, santai aja. Tapi saya lihat itu ada kulitnya Mbak, digundukin di ember.
Terus di meja-meja gilingan yang masih basah kayak habis dipakai barusan, ini beneran gak buat jualan toh? Mas Reno, saya harap kamu nggak terlalu jauh mikirnya ya. Nggak semua yang kamu lihat itu seperti apa yang kamu pikirin. Lagian pelanggan juga seneng, sehat, nggak ada yang komplain kan? Iya sih, tapi gimana kalau mereka itu tahu mbak? Maksud saya kalau emang ini buat isi wonton, yaitu harusnya dijelaskan. Gak semua orang itu mau makan kodok. Mas Reno, kamu suka makan wonton saya kan? Nggak pernah ngerasa aneh kan? Rasanya juga enak, kuah gurih, daging lembut. Sekarang tiba-tiba mikir jorok gara-gara lihat bahan mentah. Saya itu gak nuduh sih, tapi ya saya itu juga gak bisa diem lihat kayak begini. Harusnya para pelanggan itu punya hak tahu mbak. Ini udah bukan soal rasa doang. Punya hak buat tahu. Lah, selama ini mereka juga nggak pernah nanya tuh. Saya cuma masak apa yang saya bisa olah. Kalau bahannya halal, nggak basi dan bersih, kenapa harus ribet? Karena mereka itu pikir itu ayam. Kamu nulis di bungkusnya ayam kampung, tapi yang digiling kodok. Itu kan jelas bohong mbak. Saya itu kecewa banget tahu, sumpah. Reno, kamu nggak ngerti ya susahnya bertahan hidup. Saya kerja dari subuh modal pas-pasan. Kalau kamu mau moral-moralan, ya silakan. Tapi jangan ganggu rezeki orang. Saya itu gak mau ributin usaha orang, tapi saya itu juga gak bisa pura-pura gak lihat. Saya itu pikir kamu itu hebat karena rasa, tapi ternyata karena nipu. Anggap aja kamu nggak lihat apa-apa hari ini, ngerti? Nggak ada yang perlu dibahas. Kalau kamu mau bantu, bantu aja. Kalau nggak silakan keluar dari dapur saya sekarang. Saya itu gak bakal ngomong ke siapa-siapa, tapi saya juga gak bisa makan dari sini lagi. Saya itu gak sangka rasa seenak itu datang dari kebohongan. Reno melangkah keluar dari dapur, pintu ditutup pelan. Besok paginya warung Yanti sepi. Di meja kasir HP Yanti berdering tanpa henti. Video pendek memperlihatkan dapur Yanti. Ada kodok di ember, ada kulit berserakan. Aduh, apa-apaan ini? Siapa yang rekam? Ini kan dapur aku. Kok bisa nyebar secepat ini sih? Ini jelas-jelas fitnah. Videonya potongan, sengaja mau jatuhin aku. Ma, itu kayaknya dari rekaman CCTV luar. Mungkin Reno atau siapa gitu, gak sengaja keambil. Sekarang semuanya sudah repost, masuk ke akun gosip lokal loh. Mbak Yanti, itu bener gak sih? Aku lihat di HP anakku, katanya isian wonton kamu tuh bukan daging asli, tapi daging kodok. Semua orang di grup RT lagi bahas itu loh sekarang. Bu Ayu, jangan percaya ya omongan medsos. Saya itu dari awal masak bersih, halal dan aman. Gak mungkin saya jualan yang aneh-aneh. Mereka aja yang iri. Tapi mbak, kami makan itu tiap hari. Kalau beneran ayam, itu jelas pembohongan. Saya sampai ngajak tetangga, bangga promosiin kamu. Sekarang saya malu rasanya. Bu Ayu, saya juga gak niat nipu. Saya cuma pengen warung ini bertahan. Kalau saya bilang dari awal ini kodok, siapa yang mau beli, Bu? Tapi kamu tulis di labelnya ayam kampung. Itu bohong namanya. Kami semua percaya kalau kamu itu jujur. Tapi ternyata beda banget di belakang dapur. Saya gak nyebarin video itu, tapi saya itu juga gak menutupi. Teman saya itu yang lihat pas saya itu share ke dia, dan dia langsung sadar kalau itu bisa bahaya buat orang. Bahaya? Bahaya apanya? Gak ada yang keracunan, gak ada yang komplain. Semua makan dengan nikmat kan? Sekarang kalian ribut karena tahu bahan aslinya, ha? Kamu bukan cuma jual makanan, Yanti. Kamu jual kepercayaan. Sekali itu rusak, gak bakal bisa kamu balikin lagi. Mau seenak apapun, orang gak bakalan balik lagi. Udah, terserah kalian mau ngomongin apa. Tapi aku lakuin semua ini karena keadaan, bukan karena aku pengen jahat. Pelanggan satu persatu meninggalkan warung di grup warga. Video terus menyebar di status bawah. Satu pesan menyebar cepat, wonton kodok bukan ayam. Dua hari sudah berlalu sejak video dapur Yanti menyebar. Di depan rumah, Yanti duduk sendiri dengan tumpukan amplop. Ia berusaha mengembalikan uang dari para pelanggan tetap. Bu Ayu, ini uangnya. Saya benar-benar minta maaf ya. Saya nggak pernah niat nipu. Cuma waktu itu saya benar-benar nggak punya pilihan lain. Yanti, saya nggak butuh uangnya. Yang saya butuh cuma rasa percaya itu balik. Tapi saya rasa itu udah gak bisa lagi. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Saya gak pernah sangka semuanya bakalan rusak kayak gini. Saya cuma pikir kalau rasa enak dan orang senang semuanya pasti aman. Ternyata enggak.
aku sempat belain kamu loh Mbak di story IG-ku. Aku bilang kalau wonton kamu tuh paling enak. Sekarang aku malu banget, gak tahu harus jawab apa ke teman-temanku. Maaf ya Nina, aku gak pantas dibelain. Tapi sumpah, aku lakuin ini semua karena kepepet. Harga ayam naik terus, kodok kan gampang dicari. Bukan cuma soal bahan Yanti, kamu bohong, itu masalahnya. Kamu tulis ayam kampung padahal isinya kodok. Mau seenak apapun, kalau dari kebohongan tetap aja salah. Aku itu gak sengaja nyebarin video itu, tapi waktu aku lihat aku itu mikir orang-orang itu harus tahu karena kamu itu gak pernah bilang, gak pernah jujur. Aku udah kehilangan semuanya. Sekarang kulkas cuma penuh sama kodok beku. Pesanan batal semua. Uang yang dulu aku banggain sekarang rasanya cuma sampah. Kalau besok kamu buka warung baru, orang bakalan tetap ingat ini semua. Yang rusak bukan cuma nama kamu, tapi juga makanan yang kamu bangun. Kamu boleh ngasih amplop, tapi kamu nggak bisa beli rasa percaya lagi. Maaf ya Yanti, setelah ini saya nggak bisa ngobrol kayak dulu lagi. Iya, makasih udah datang. Saya nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Atau apakah saya masih punya tempat di sini? Yanti melihat warga pergi satu persatu, tak ada bentakan, tak ada lemparan, hanya sunyi, hanya tatapan yang menjauh. Warung tutup, dapur sunyi, Yanti duduk di bangku kecil sendirian, ditemani sisa kodok hidup di ember. Gila, sepi banget. Dulu tiap jam segini penuh orderan. Sekarang aku masak buat siapa coba? Kodok pun gak mau dimakan lagi. Ya udah dingin, tapi enak kok. Aku yang buat, masa jijik sama hasil sendiri. Rasanya masih sama. Tapi aku beneran sendirian ya. Bahkan Nina pun unfollow aku dari Igoy. Satu kodok lompat naik ke meja tiba-tiba. Kodok lompat pas banget ke wajah nempel di mulut terbuka. Aduh, kodok gila, jangan kesini, jangan lompat ke sini. Tolong, gue, 2 jam kemudian. aku mati ya. Esok harinya, bau menyengat tercium dari dapur Yanti. Tetangga datang memanggil, tak ada jawaban. Saat pintu dibuka, mereka menemukan Yanti membeku. Tubuhnya kaku di lantai dan seekor kodok mati tergelincir di mulutnya.